Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali bersama dengan saya di channel YouTube saya. Video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman tentang makanan yang populer di Prancis untuk perayaan Paskah. Jadi di Prancis itu makanan yang populer itu untuk perayaan Paskah adalah daging domba. Daging domba muda. Ya, seperti yang saya perlihatkan ini adalah kaki domba muda disebut di sini jigo danyo. Nah, jadi itulah makanan yang banyak dimakan oleh orang Prancis saat perayaan Paskah ya. Nah, jadi daging dombanya ini saya sudah lumuri dengan bumbu. Jadi bumbu yang saya pakai itu adalah 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Kemudian saya blender. Saat saya blender, saya masukkan sedikit air supaya gampang halus. Dan setelah saya blender, setelah halus, saya campur dengan bumbu halus. Merica bubuk, paprika bubuk, kemudian saya taruh juga minyak olive, dan juga ada red wine yang khusus untuk memasak. Jadi anggur merah yang memang khusus untuk memasak daging. Jadi saya taruh sedikit itu, dan tentunya penyedap rasa. Jadi saya campur bumbunya malam ini. Saya lumuri bumbu malam ini supaya saya simpan di kulkas selama 1 malam, dan besok bumbunya sudah meresap karena saya akan panggang dagingnya besok. Jadi ini adalah Sabtu malam dan besok adalah hari Minggu, dan besok kami mengundang mertua saya untuk datang di rumah untuk makan Paskah bersama dengan kami. Oke, saya akan bungkus dagingnya dengan plastik dan saya simpan di kulkas. Dan besok saya akan keluarkan untuk dipanggang. Oke, kita lihat hasilnya besok. Oke teman-teman, jadi dagingnya saya sudah keluarkan dari kulkas. Jadi saya simpan selama 1 malam di kulkas. Dan sekarang saya akan tutup dengan kertas aluminium. Kemudian saya akan panggang di oven selama 2 jam dengan suhu 200 derajat Celcius. Nah, sekarang saya sudah taruh sayuran. Ada wortel yang saya potong-potong kecil. Kemudian juga ada bawang. Ini bawang besar ya, yang warna putih itu. Kalau tidak salah ini namanya bawang bombay kalau di Indonesia. Nah, di sini orang bisa bikin makan seperti sayuran. Jadi bisa sebagai sayuran, bisa sebagai bumbu. Nah, ini bawangnya bentuknya seperti itu. Oke, kita akan tutup dengan kertas aluminium sekarang dan kita akan panggang di oven. Oke, seperti dagingnya saya sudah bungkus dengan kertas aluminium. Dan sekarang saya akan panggang di oven selama 2 jam dengan suhu 200 derajat Celcius. Nah, setelah selesai 2 jam, dagingnya saya akan keluarkan. Kemudian penutup aluminiumnya saya akan buka. Kemudian dagingnya saya panggang kembali tanpa penutup selama 40 menit dengan suhu 160 derajat. Jadi suhunya saya kurangi supaya dagingnya tidak hangus dan sayurannya juga tidak hangus. Oke, kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti. Kita lanjut. Jadi daging yang tadi saya sudah panggang di oven, dan sekarang saya akan mempersiapkan sayuran. Sayuran yang saya akan masak ini adalah sayur buncis. Di sini disebut haricot vert. Saya akan rebus sampai setengah matang. Setelah itu saya keluarkan dari air, dan kemudian saya akan campur di wajan dengan bumbu yang lain. Jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke. Jadi ini adalah persi, namanya persi.
saya akan masak bersama dengan sayur buncis tadi. Kita akan potong kecil-kecil dan nanti kita campur dengan sayur buncis di wajan. Nah, jadi ini porsinya tadi saya sudah potong-potong kecil. Jadi nanti kita akan campur dengan sayur buncis di wajan, tapi kita rebus dulu sayur buncisnya. Nah, sekarang saya sudah panaskan airnya. Setelah mendidih nanti kita akan masukkan sayur buncisnya. Sekarang sayur buncisnya sementara saya rebus dan sepertinya sudah setengah matang. Jadi sekarang kita akan keluarkan dari air untuk kita keringkan. Dan setelah itu kita akan campur dengan bumbu yang lain. Nah, sekarang sayur buncisnya saya sudah keluarkan dari air mendidih. Sekarang kita akan mempersiapkan wajan untuk kita campur bumbunya di dalam wajan. Nah, jadi ini bumbu yang kita butuhkan. Ini adalah bawang putih halus, merica halus. Jadi nanti kita akan campur di wajan bersama dengan sayur buncis yang tadi. Nah, sekarang saya sudah masukkan minyak olive di wajan. Biasanya orang pakai mentega, tapi saya kali ini pakai minyak olive. Kita tunggu sampai minyak olive-nya panas, kemudian kita masukkan daun persi, bawang putih, dan merica halus. Jadi bawang putih yang saya pakai itu adalah bawang putih halus. Nah, jadi ini adalah bawang putih yang memang sudah tidak terlalu halus, tapi ya anggaplah bawang putih halus. Jadi ukurannya seperti ini. Ini adalah sendok teh. Jadi sendok teh ukurannya seperti ini, jangan terlalu banyak. Dan ukuran untuk merica pun seperti ini, sama seperti ini. Jadi kita akan masukkan di wajan. Nah, sekarang saya sudah masukkan daun persi yang saya potong-potong tadi di wajan. Jadi saran saya daun persinya dulu dimasukkan. Setelah itu bawang putih, kemudian merica halus. Nah, daun persinya itu bumbunya ini dimasak sekitar mungkin 1 menit ya, atau lebih 1 menit lah. Setelah itu masukkan sayurnya, buncisnya yang sudah direbus tadi, dan kemudian dicampur sampai tercampur bagus, dan kemudian dimasukkan penyedap rasa, ya garam, pecin atau penyedap. Jadi sekarang sudah tercampur bagus. Nah, setelah dicampur garam, mungkin dicampur sekitar tergantung selera 2 menit. Setelah itu diangkat. Oke, kita akan angkat sekarang. Jangan terlalu lama. Nah, jadi ini sudah masak. Kita akan angkat. Kemudian siap untuk disajikan. Jadi ini sayuran yang saya siapkan untuk makan siang kami nanti, untuk makan perayaan Paskah bersama dengan mertua saya. Oke, kita lanjut yang lain. Jadi dagingnya saya sudah keluarkan dari oven dan penutup aluminiumnya juga saya sudah buka dan hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya akan panggang kembali di oven tanpa penutup aluminium
selama 40 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Jadi saat saya panggang pertama tadi itu suhunya 200 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, kalau yang kedua kalinya ini ya lebih suhunya saya kurangi, yaitu 160 derajat Celcius selama 40 menit. Oke, kita tunggu hasilnya bagaimana. Saya berharap hasilnya bagus dan rasanya delicious. Oke, seperti. Jadi kami sudah mempersiapkan meja makannya sambil menunggu mertua datang. Nah, untuk hari ini kami minum red wine, anggur merah. Jadi kalau daging itu bagus, menurut yang saya dengar, menurut orang-orang di sini bagus dengan red wine. Kalau yang white wine itu atau anggur putih bagus untuk seafood. Nah, jadi tradisi orang Prancis itu kalau makan itu pasti ada wine. Jadi di Prancis itu seperti itu. Oke, kita tunggu mertua saya. Dagingnya sudah masak. Kita tunggu mertua saya datang, baru kemudian kita aperitif. Setelah itu baru makan makanan utama. Oke teman-teman, jadi dagingnya sudah matang. Ini adalah hasil terakhir dan warnanya saya lihat bagus dan juga rasanya enak. Oke, kita akan aperitif. Jadi hari ini cuaca bagus, jadi kami putuskan untuk aperitif di halaman rumah, di belakang rumah. Jadi nanti makannya di dalam rumah, tapi aperitifnya di luar rumah supaya menikmati cahaya matahari. Nah, ini pemandangan di belakang rumah kami. Qui c'est qui veut du cassis ou de la Champagne. Non, moi je veux toujours nature. Moi aussi nature. C'est bleu. C'est du blé. Oui, Il semble, hein, c'est du blé. oui. Jadi ini adalah champagne. Jadi minuman tradisional orang Prancis itu adalah champagne. Bisa diminum dengan aperitif, juga bisa dengan kue. Makanan penutup misalnya kue, gato. On se rend compte qu'on a fait une connerie en extérieur. Jadi ini adalah aperitifnya. Ini apa ya? Wortel yang kecil, terus ini olive. Oui. Terus ini. Bah oui. Avec la sauce, tu l'as pas amené, madame? Comment radis, Oui, radis. La petite sauce à la ciboulette, t'as pas ramené? C'est Chenonceau, c'est pas Chambord. C'est Chenonceau. J'ai pas souvenir que ça soit Chambord, donc ça doit être Chenonceau. C'est Chenonceau, oui, c'est Chenonceau. Il me semble, hein. Il faudrait que je regarde. Je me souviens du château, mais honnêtement, je me souviens plus du nom. Je vais prendre une photo, tiens. Ya, jadi ada sayurannya, ada pomme de terre, dan ini dagingnya. C'est beau. Ça fait envie. Ouais. Avec un petit peu de sauce, un petit... Ah oui, un petit peu de carottes, là, des petits machins. Alors les carottes, j'ai peur par contre qu'elles soient surcuites. Oh, ça fait rien, aucune importance. Ouais, c'est bon, ouais. Oh, ça va être délicieux. Oh, mon Dieu. Mais normalement, le gigot, ça se fait un peu rosé. Ouais. Mais moi, j'aime bien cuit. Alors, moi, ça me...